Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih kita rasakan. Sampai hari ini Allah masih ringankan hati kita untuk selalu tergerak di subuh hari untuk mengawali ibadah kita dengan subuh berjamaah, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana wa iyyakum mimman fi dhimmatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala, jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah di surat An-Nas. Kemudian insyaallah pada kesempatan hari ini kita masuk di surat Al-Ikhlas. Jadi agak unik urutannya, mulai dari surat Al-Falaq, An-Nas, kemudian ke Al-Ikhlas. Sedikit waktu yang kita luangkan untuk belajar Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah apa yang kita pelajari. Allah mudahkan kita untuk faham dan menjadi semakin baik pemahaman kita terhadap Al-Quran, pemahaman kita terhadap kewajiban-kewajiban penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang pasti kita hafal, yang bahkan kita lupa usia berapakah kita menghafal surat ini. Namun karena ringan, ringkas, sangat hafal, dia menjadi pilihan favorit kalau kita sholat dalam kondisi terdesak waktu, di terminal, ruang tunggu, atau di saat ada tamu. Surat ini cenderung kita baca, bahkan terasa seperti belum baca. Ini menjadi sesuatu yang wallahu alam, sesuatu yang sangat sering kita baca, sesuatu yang sudah saking seringnya cenderung luput dari tadabbur. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan surat ini, cinta untuk surat ini adalah menjadi wasilah seorang hamba masuk surga. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kecintaan seorang hamba itu menyebabkan Allah memasukkannya ke surga. Ada dua riwayat. Ada yang riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saraya. Saraya atau sariyah ini kelompok kecil pasukan yang ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada pemimpinnya di antara pasukan kecil yang Rasulullah kirim ini. Rupanya dalam perjalanan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin kelompok kecil ini ketika mengimami selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau riwayat yang di sariyah ini, ketika di akhir salatnya, di akhir baca suratnya selalu membaca Al-Ikhlas. Ada kemiripan antara riwayat sariyah yang dari Aisyah radhiyallahu anha sama riwayat yang ada dari Anas bin Malik yang menyebutkan seorang sahabat dari kalangan Ansar itu
ditugasi mengimami sholat di Masjid Quba. Jadi kalau yang di Masjid Quba ini selalu mengawali bacaan setelah Al-Fatihah itu dengan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Begitu selesai surat Al-Ikhlas baru pindah ke surat lain. Kalau yang ditugaskan tadi oleh Rasulullah SAW dalam syariah itu, setiap akhir surat apapun yang dia baca itu nyambung ke diganti atau diteruskan dengan Al-Ikhlas. Maka kedua sahabat ini sama-sama dikeluhkan oleh jamaahnya. Ya, di Masjid Quba Rasulullah SAW satu saat datang ke Masjid Quba. Falamma ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat satu kesempatan Rasulullah datang ke Masjid Quba, maka jamaahnya menyampaikan, mengeluhkan kalau sahabat yang di Masjid Quba ini sudah diingatkan oleh jamaah. Kenapa setiap sholat tidak merasa cukup dengan Al-Ikhlas, selalu membaca surat berikutnya, atau setelah membaca surat lain selalu membaca Al-Ikhlas? Kenapa tidak cukup pakai salah satunya? Sahabat yang di Masjid Quba ini mengatakan, ya saya mengimami seperti itu. Kalau kalian tidak suka, ya sudah cari imam selain saya. Rupanya ini disampaikan ke Rasulullah SAW ketika Rasulullah berkunjung ke Masjid Quba. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kenapa melakukan itu. Rasulullah SAW mendapatkan jawaban, inni uhibbuha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini menyebabkan kamu masuk surga. Kemudian riwayat yang tadi, seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat lainnya, ketika pulang dari tugas itu, teman-temannya menyampaikan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang menyampaikan, mengeluhkan sahabat lain ini, saluh, tanya dia, kenapa dia lakukan itu. Jadi ada kemiripan ya. Kemudian sampailah jawaban, inna fiha sifatar rahman. Karena di surat ini ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Fa inni uhibbuha. Maka aku sangat cinta, sangat suka membaca surat Al-Ikhlas. Nah, di riwayat ini Rasulullah SAW mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kasih tahu dia bahwa Allah mencintainya. Ini kedua hadis ini ada di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lain, ketika seorang sahabat mendengar sahabat lain sholat malam, semalaman cuma baca Al-Ikhlas terus. Kana rajulun ra'a rajulan shalla. Jadi ada seorang laki-laki melihat temannya salat membaca Al-Ikhlas terus. Nah, di riwayat ini dari Anas bin Malik, yataqalluha. Sahabat yang lapor ke Rasulullah di pagi hari ini bahwa dia pada malam harinya melihat seseorang salat cuma baca Al-Ikhlas terus. Di riwayat ini ada kalimat yataqalluha. Dia memandang bahwa orang yang salat cuma baca Al-Ikhlas ini kok sedikit banget. Yataqallu ini dari kata qalil. Menganggap sesuatu itu sedikit dari kata qalil. Ya, bisa dibayangkan kalau kita ngundang imam untuk qiyamul lail terus ngimaminya Al-Ikhlas terus Al-Ikhlas terus. Yataqalluha, dipandang bahwa solat hanya mengimami dengan surat Al-Ikhlas ini kok sedikit sekali, memang tidak hafal yang lain. Ya, pasti untuk memilih imam di sini ditanyakan bacaannya, hafalannya. Nah, ini ada sahabat yang pada malam hari melihat orang lain solat dengan Al-Ikhlas, rupanya pagi ditanya ke Rasulullah. Apa komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika melihat sahabat ini lapor ada orang sholat semalaman hanya baca Al-Ikhlas. Mengejutkan jawaban Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, innaha ta'dulu sulusal Quran. Ini hadis, sebagian menyebutnya dhaif, ada sebagian sebagian menyebutnya hasan, riwayatnya hasan. Kemudian sebagian menyebutnya mu'allaq, tapi hadisnya ada di Bukhari. Nah, ketika Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, innaha ta'dulu sulusal Quran, surat Al-Ikhlas yang kamu anggap sepele, remeh, dibaca semalaman itu terus yang diulang itu enggak sedikit. Itu setara dengan sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Nah, dalam hal ini sepertiga dari Al-Quran apa yang dimaksud? Para ulama kemudian menjelaskan bahwa sulusul Quran di sini dalam hal keutamaan, bukan mewakili orang membaca sepertiga Quran itu terwakili dengan membaca Al-Ikhlas, tidak. Tapi yang dimaksud as-sulus di sini kesetaraan dalam pahala. Satu. Yang kedua, keterangan tentang sulusul Quran, Al-Ikhlas adalah sepertiganya Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan dalam 3 kategori. Salah satunya adalah tentang at-tauhid atau akidah, keimanan, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sepertiganya tentang hikmah, kisah, dan kemudian sepertiganya lagi tentang ahkam. Ini penjelasan para ulama. Tapi kemudian apakah ketika satu dengan yang lain surat dalam Al-Quran dijelaskan memiliki keutamaan menjadikan satu surat lebih baik dari surat yang lain? Pertanyaannya, ketika kita mendengar bahwa surat ini pahalanya begini, baca surat Al-Kahfi misalnya, Al-Kahf di malam Jumat, kemudian membaca Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, membaca Al-Kafirun seperempat Al-Quran, dan seterusnya, apakah ini menunjukkan bahwa ayat surat tertentu lebih baik dari surat yang lain? Tidak, ternyata. Jadi seluruh ayat dalam Al-Quran semuanya fadil, semuanya utama karena dia sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang hal itu juga memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa al-mufadalah, keutamaan satu sama lain itu dalam hal pahala yang Allah berkehendak untuk memberikannya. Jadi ini sesuatu yang kita sendiri tidak bisa mengarang atau mengatakan ini pahalanya sekian kalau bukan dari hadis atau dari firman Allah Subhanahu wa taala. Berapa itu kita tidak bisa ketahui. Maka tetap kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak ketika seorang hamba membaca surat tertentu, Allah memberikan pahala lebih dari membaca surat yang lain. Seperti halnya ayat kursi. Rasulullah SAW menyebutkannya a'zamu ma fil Quran. Ayat paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Surat a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Tapi tadi tidak kemudian menyebabkan kita membaca hanya surat itu terus kemudian mengabaikan surat lain. Karena seluruh Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala. Al-mufadalah, satu sama lain diberikan kelebihan itu dalam hal pahalanya. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tentang sababun nuzul surat ini, sebagian riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh utusan Quraisy ketika mereka mulai merasa risih
merasa terganggu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berhak disembah, diberikan ubudiyah tunggal. Sementara kondisi pada waktu itu kaum Quraisy, penduduk Makkah, menyembah banyak patung. Kedatangan pertama ini yang diutus namanya Amir ibnu Tufail. Ya Muhammad, farraqta jama'atana, sababta alihatana. Wahai Muhammad, kamu mencela dan mengejek Tuhan-Tuhan yang kami sembah, dan kamu memecah belah persatuan kami di tengah-tengah ke Mekah ini. Jadi Rasulullah pun dituduh memecah belah. Farraqta jama'atana, kamu telah memecah belah persatuan kami. Jangankan sekarang, dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tauhid, menyampaikan tentang Islam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh memecah belah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Kalau yang kamu inginkan, ini mirip riwayat ini mirip dengan sababun nuzul surat Al-Kafirun. Kalau yang kamu inginkan dengan apa yang kamu sampaikan ini adalah kekayaan, maka kami kumpulkan harta Mekah untuk kamu jadikan kau adalah seorang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Kalau yang kamu inginkan adalah wanita untuk kamu nikahi, kami pilihkan yang tercantik. Kalau yang kamu inginkan adalah kekuasaan atau menjadi raja, kami jadikan kamu raja. Rasulullah tidak menjawab. Kemudian selang beberapa waktu pun kembali disampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, jelaskan nasab Rabb yang kamu sembah. Ada dua riwayat, ada yang menyebutkan kalimat unsub lana rabbak, ada riwayat lain yang menyebutkan sif lana rabbak. Wahai Muhammad, jelaskan nasab dari Tuhan yang kamu sembah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dari zaman dulu hingga hari ini pun seseorang, setiap manusia itu akan bangga dengan nasab. Ini tidak bermaksud membahas nasab yang lagi viral 2 atau 3 bulan terakhir ya. Masalah nasab ini kan sensitif. Siapa yang tidak akan tersinggung kalau dibilang ini bukan bapakmu? Sehingga sedari awal Al-Quran ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ud'uhum liabaihim, panggil setiap anak itu, nisbatkan ke ayahnya. Tidak boleh penduduk Makkah, kaum muslimin itu memanggil seorang sahabat dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Jadi turun ayat ya, ud'uhum liabaihim. Nah, ketika orang-orang Quraisy mengatakan unsub lana rabbak, jelaskan nasab Rabb yang kamu sembah. Karena nasab ini memiliki satu sisi yang paling dibanggakan oleh manusia. Nasab adalah dari kata nisbah, menisbatkan. Maka ketika dia anak siapa, namanya nasab. Kalau ke bawah, ini ayahnya siapa, disebut hasab. Jadi kalau ke atas namanya nasab, ke bawah yang menisbatkan dia ayahnya fulan, namanya hasab. Ya. Dan kedua-duanya pun sekarang bisa dijadikan sesuatu yang membanggakan dan bisa menyebabkan peraturan dan keputusan berubah. Ini anak siapa, gitu kan? Kalau satu perusahaan, jangan sebut negara, Pak. Kalau satu perusahaan datang orang yang lama tidak kelihatan di perusahaan, ternyata satu perusahaan tidak kenal bahwa owner dari perusahaan ini punya anak yang disekolahkan ke luar negeri. Tiba-tiba pulang,
Setelah selesai pendidikan, ayahnya semakin tua, kemudian anaknya menggantikan posisi. Orang akan bertanya, siapa dia? Tapi begitu diketahui, oh fulan ini adalah anak sang owner, maka nasab itu memberikan pengaruh yang sangat dalam kehidupan manusia. Orang-orang Quraisy mengatakan, unsub lana rabbak, jelaskan nasab Rabbmu. Maka turunlah ayat atau surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika ini menjadi satu jawaban dari pertanyaan siflana rabbak, jelaskan sifat Rabbmu atau jelaskan nasab dari Rabbmu, turun ayat atau surat Al-Ikhlas. Surat ini memiliki beberapa nama. Kita menyebutnya dengan nama yang paling populer adalah surat Al-Ikhlas. Kemudian surat ini juga disebut surat Qul huwallahu ahad. Surat ini juga disebut surat At-Tauhid. Surat Al-Ikhlas juga disebut surat At-Tajrid. Surat ini juga disebut surat Al-Asas. Banyak namanya ternyata. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tema utama dari surat ini, surat Al-Ikhlas, adalah menjelaskan, menegaskan tentang Al-Ahadiyah, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam zikir kita, zikir pagi ataupun petang, ada kalimat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kalimatul ikhlas yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang terdiri dari dua bagian. Kalimat yang diawali dengan an-nafi, menafikan. La ilaha merupakan kalimat nafi, menafikan seluruh sembahan, menafikan. Kemudian illallah adalah kalimat isbat. Maka di saat seorang hamba mengucapkan la ilaha, betul-betul menafikan segala bentuk penghambaan, penyembahan kepada apapun illallah. Kemudian bagian keduanya adalah isbat, menetapkan kemahaberhakan Allah untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua bagian. La ilaha illallah. Kemudian surat Al-Ikhlas memiliki dua bagian yang sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau di kalimat la ilaha illallah didahului dengan kalimat nafi, meniadakan sembahan, kemudian isbat, menetapkan penyembahan ubudiyah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, nafi dulu baru isbat. Sedangkan surat Al-Ikhlas ini didahului dengan isbat, kalimat isbat. Qul huwallahu ahad, isbat. Allahus samad, ini isbat. Lam yalid, ini nafi. Lam yalid wa lam yulad, ini nafi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini nafi. Jadi dua ayat merupakan isbat, dua ayat berikutnya merupakan nafi. La ilaha illallah didahului dengan nafi lalu isbat. Al-Ikhlas didahului dengan isbat lalu an-nafi. Qul huwallahu ahad. Ketika seorang hamba, kalau bahasa sekarang kan login istilahnya, login dulu, maka yang mendasar, yang menjadi asas untuk dia disebut seorang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harus mengimani al-ahadiyah, kemahatunggalan Allah, maha esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uniknya di surat ini
ada kalimat ahad, sifat Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya disebut di surat ini. Tidak ada penyebutan kata ahad di surat lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata ahad di surat lain, maka ada penjelasan berikutnya. Wa in ahadun minal musyrikin. Maka ahad disebut satu, tunggal, salah satu dari apa? Itu di surat lain. Ketika kalimat ahad diperuntukkan untuk selain Allah SWT, selalu ada penjelasan berikutnya. Misalnya la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, satu dari rasul-rasulnya. Hanya di surat Al-Ikhlas Allah SWT menyebutkan qul huwallahu ahadun, maha tunggal. Maka mengimani kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala adalah ra'sul i'tiqad, adalah induk dari akidah. Dasar dari keimanan setiap hamba adalah mengimani ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu setelah itu berasal dari kalimat tauhid. Orang tidak akan salat dengan benar. Orang tidak akan melakukan ibadah dengan baik. Orang tidak akan mengimani seluruh bagian dari Islam ini kalau tidak didasari pada mengimani kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ahad. Ketika orang-orang musyrik menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan mereka mengatakan al malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Ketika Nasara mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengatakan qul huwallahu ahad. Kalau yang diminta adalah nasab Allah Subhanahu wa taala, maka katakan wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allah tunggal. Apa perbedaan antara ahad dengan wahid? Dalam bahasa sehari-hari kita, kata ahad dengan wahid ini dua kalimat yang berbeda. Perbedaannya adalah wahid yang kita sebut satu adalah bilangan yang didahului oleh ketiadaan atau nol. Jadi kalau kita menghitung wahid, kata satu, maka wahid adalah bilangan yang setelahnya akan ada itsnan, salasah, arba'ah dan seterusnya. Jadi kalau satu ini begitu ditambahkan maka dia ada dua, namanya wahid. Satu yang didahului oleh tidak ada, maka ketika ditambahkan dia akan menjadi dua, ditambahkan lagi akan menjadi tiga, maka disebutnya dalam hitungan wahid, itsnan, salasah dan seterusnya. Sedangkan kata ahad dia tidak bisa ditambah. Tidak ada kata dua untuk ahad. Kemudian ahad ini tidak ada sebelumnya. Kalau tadi wahid ada nol, sifar sebelumnya. Sedangkan ahad dia tidak ada bilangan sebelumnya yang layak disebut nol atau sifar. Ahad tidak ada permulaan sebelumnya, dia adalah awal. Maka huwal awwalu bila ibtida. Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal yang tidak punya permulaan sebelumnya, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang menjadi awal dari segala sesuatu. Nah, kemudian ahad ini tidak menerima bilangan setelahnya. Sedangkan wahid ini menerima bilangan setelahnya ditambah. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan Al-Wahidul Qahhar, disebut Al-Wahid. Nah,
Ini agak rumit menjelaskannya. Mudah-mudahan saya tidak membingungkan. Dalam bahasa ada namanya kul dan kulli. Dalam bahasa, usul penggunaan dalam bahasa. Bagaimana mencontohkannya? Nah ini tripod atau ini kursi. Kursi, apa contoh lainnya? Kursi. Kursi di rumah kita itu disebut kursi, dia kul. Kursi ini memiliki bagian-bagian. Ada paku, ada baut, ada engsel, ada busa dan seterusnya. Dia disebut kul. Tapi setiap komponen yang ada dalam kursi ini tidak bisa disebut per komponen itu kursi. Mudah-mudahan saya tidak membingungkan. Kursi, satu kursi secara utuh disebut kul, dia kursi. Tapi di sini dia terdiri dari bagian, ada baut, ada busa, ada kulit dan seterusnya. Nah, setiap bagian tidak bisa disebut kursi. Jadi kul, kalau kita ambil contoh kursi tadi, baut ini bukan kursi, baut bisa dipakai di tempat lain, ini busa bisa dipakai untuk hal yang lain, maka setiap bagian komponen dari sesuatu yang kul ini memiliki komponen-komponen yang beragam. Dapat ya? Sedangkan kulli jumlahnya bisa banyak, tapi hakikatnya satu. Contoh misalnya al-insan. Insan. Semua kita ini insan. Jumlahnya banyak, tapi dia sama. Dapat ya? Kita ini sekarang ada berapa jamaah? Mungkin belasan. Saya disebut insan, Bapak disebut insan. Namanya kulli. Kata al-insan itu disebut kulli. Jumlahnya banyak, tapi hakikatnya satu. Jadi kata insan itu adalah kata yang sifatnya kulli. Jumlahnya bisa banyak, tapi dia sama. Kalau tadi utuh disebut kursi, bagian-bagiannya tidak bisa disebut kursi. Lalu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah, apakah dia kulli atau kul? Masuk pertanyaan saya. Allah tidak kul dan tidak kulli karena dia ahad. Hanya Allah. Allah ahadun fi dzatihi. Allah maha tunggal dalam zatnya. Karena Allah tidak memiliki komponen. Kita ini ada bagian. Kita nggak akan hidup kecuali ada nyawa. Kita tidak akan bisa sehat kalau tidak makan. Maka banyak hal yang menopang kita untuk dijadikan satu utuh seorang insan. Kita tidak hadir dengan sendirinya. Ada orang tua yang melalui proses hamil, menikah, kemudian menikah, lalu hamil, lalu kita diberikan susu, dirawat. Ini manusia. Maka ketika kata ahadun untuk manusia, dia adalah ahadun minan nas, seseorang dari manusia, satu dari banyak. Untuk Allah tidak. Maka
Ketika seorang manusia, seorang mukmin mengatakan qul huwallahu ahad, secara otomatis tidak boleh terlintas ada yang menyamai Allah, atau Allah berasal dari sesuatu yang dari Allah SWT juga muncul sesuatu yang menyamai. Pertanyaan tadi, unsub lana rabbak, jelaskan nasab Rabbmu wahai Muhammad. Orang kufar masih berpikir dia berasal dari sesuatu sebelumnya atau setelahnya ada yang lahir. Maka begitu kalimat qul huwallahu ahad, tuntas semuanya. Jadi kata ahad, ini perbedaan kata ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala laisa lahu juz'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kalimat as-samad nantinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-samad ma la jawfa fi, ma laysa lahu jawf, kalimatnya. As-samad adalah penyebutan untuk sesuatu yang tidak punya rongga. Oh, ini kalau dibuka di tafsir, penjelasan sahabat Ibnu Abbas ini ma la jawfa fi, yang tidak punya rongga. Karena semua makhluk punya rongga. Bahkan kita di sini kan melihat tidak melihat sesuatu, padahal di sini ini banyak hal yang tidak Allah tampakkan untuk kita. Partikel terkecil yang tidak bisa nampak oleh mata disebut partikel atom. Atom pun terdiri dari komponen-komponen proton, neutron dan seterusnya itu. Ada jeda, ada rongga di sela-selanya. Kita manusia ini juga punya rongga. Kita lihat batu itu padat, ternyata dia punya rongga. Begitu dipecah benda sekecil-kecilnya, maka tetap dia punya rongga. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, qul huwallahu ahad Allahus samad, kata as-samad adalah ma la jawfa fi. Karena sesuatu yang punya rongga akan bisa terpecah lalu memiliki bagian yang berasal dari situ. Maka as-samad diterjemahkan ma la jawfa, ma laysa lahu jawf, sesuatu yang tidak punya rongga. Qul huwallahu ahad Allahus samad. As-samad, samada, makna yang lebih luas dalam tafsir dijelaskan as-samad adalah ma yasmudu ilaihil khalaiq, zat yang kepadanya bersandar, bertumpu seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk ini tidak akan punya eksistensi kecuali dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu penggunaan kata as-samadu belakangan ini dari hampir 1 tahun sudah terjadi peperangan yang ada di Gaza. Sering kita dengar kalimat asy-sya'b as-samidun, masyarakat yang kokoh tegak dengan pendiriannya. As-samad, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang di situ ketika bersandar dia tidak akan roboh atau runtuh. Ini makna as-samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kaitannya dengan kembali kepada sebab nuzul awal dari surat ini. Kondisi masyarakat jahiliyah pada waktu itu ketika mereka menyembah, bertumpu, bersandar kepada banyak Tuhan. Ketika orang menginginkan dapat jodoh, dia menyembah patung yang diletakkan antara Safa dan Marwah, patung Na'ilah dan Isaf. Jadi di Bukit Safa dan Marwah itu sebelum Rasulullah SAW
diutus itu dulu ada patung dua. Patung ini merupakan batu, kalau ditelusuri sejarahnya adalah dua pemuda dan pemudi yang melakukan perbuatan mesum di dalam Ka'bah lalu Allah laknat. Dia dari Yaman, namanya Isaf dan Nailah. Oleh bangsa jahiliyah dijadikan patung ini ada di Safa dan Marwah. Kalau menginginkan jodoh, bertumpu menyembah berharapnya kepada patung ini. Maka setelah Islam datang, disyariatkannya tawaf antara Safa dan Marwah, menyebabkan para sahabat sebelumnya riskan. Kalau harus tawaf antara Safa dan Marwah, sekarang kita sebut sa'i, tapi Al-Quran menyebutnya tawaf. Safa dan Marwah, enggan awalnya para sahabat. Lalu turun ayat innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bainahuma. Barang siapa yang melakukan haji atau umrah maka tidak perlu riskan untuk melakukan tawaf antara Safa dan Marwah, disebutnya tawaf. Rupanya setelah ayat ini turun, di situ baru lega para sahabat melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Nah, bangsa jahiliyah itu bertumpu kepada banyak Tuhan, menyandarkan harapan permintaan itu kepada banyak Tuhan. Maka ayat ini setelah menyebutkan qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, tidak memiliki anak. Ya, jadi keterangan lam yalid wa lam yulad itu kembalinya kepada keterangan qul huwallahu ahad. Tidak terpecah, tidak kemudian beranak, tidak juga diperanakkan sebelumnya. Uniknya lagi, kalau secara perjalanan hidup normal, orang lebih dulu melahirkan atau dilahirkan, Pak? Kita yang ada hari ini sebelum menikah lebih dulu melahirkan atau dilahirkan? Di ayat ini dibalik. Kata melahirkan didahulukan, kemudian kata dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Kalimat ini membantah akidah yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam yang mengatakan bahwa sesembahan mereka adalah anak Tuhan. Uzair ibnullah, Isa ibnullah, ini dibantah lam yalid, sehingga terbantah semua keyakinan yang menyebut ada anak untuk Allah. Wa qalu takhadallahu walada subhanah. Mereka mengatakan Allah punya anak, subhanah, maha suci Allah dari semua tuduhan itu. Dan kalimat inilah yang sebenarnya selalu kita ucap ketika mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang muslim menyebut Allah subhanahu, dia sedang membantah, setiap kali menyebut itu membantah akidah di luar Islam yang menuduh Allah punya anak. Subhanah, maha suci Allah dari semua tuduhan, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah dari semua anggapan yang mereka sematkan dengan begitu merendahkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahwa mereka menyembah begitu banyak Tuhan. Lalu ayat ini menyebutkan huwallahu ahad, tunggal. Allahus samad, ketika bangsa jahiliyah ini berharap kepada banyak Tuhan, minta hujan, minta sehat, minta sakit, minta rizki kepada banyak Tuhan, bertumpunya. Bukankah hari ini juga masih ada akidah di luar sana yang mereka menyebut ini Tuhan yang mengurusi malam, ini Tuhan kegelapan, ini Tuhan yang mencipta, ini yang menjaga, ini yang menghancurkan. Sehingga mereka minta untuk rezeki nama Tuhannya ini, untuk sehat, mereka menyembah Tuhan yang beragam. Ayat ini
menyebutkan Allahus Samad, tempat bertumpu berharapnya seluruh makhluk, dan kepada Allah lah Subhanahu wa taala makhluk ini bertumpu. Tanpa Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak akan pernah ada. Maka As-Samad adalah ketika seorang hamba bisa jadi dia ketika sakit berharap kepada dokter. Berapa banyak orang begitu meyakini kalau sakit maunya datang ke dokter ini. Kalau dokternya ganti, bela-belain nunggu jam piketnya. Apa perbedaan dokter satu dengan yang lain? Disiplin ilmunya sama, keahliannya sama, ruang prakteknya juga sama, rumah sakitnya sama. Nah, ketika rasa bertumpu dan berharapnya ini hanya kepada satu, rasa ini yang disebut bertumpu, maka seharusnya selayaknya lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang berobat ke dokter yang sama, bukan. Tapi saya ingin mendekatkan pemahaman bahwa As-Samad adalah tempat kita berharap bertumpu itu huwallah. Cuman wasilahnya, jalannya, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rezeki, ini yang kemudian kita sesama makhluk saling berkehidupan. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menjadi satu penguat untuk mengatakan bahwa tidak ada anak, dan ini penguat bahwa Allahu ahad, maha tunggal Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan atau kufuan atau dibaca juga kufan, ada beberapa cara baca di kalimat ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata kufu yang sering kita dengar adalah ketika orang mau menikah. Salah satu yang disyaratkan dalam memilih pasangan hidup adalah kufu, sekufu. Kata kufu adalah setara. Bisa jadi dari pendidikan, bisa jadi dari keturunan, bisa jadi orang tidak merasa sekufu kalau tidak satu suku. Berapa banyak orang tidak mau menikah dengan suku lain, ya. Bahkan itu salah satu cara untuk menjaga ketersambungan nasab supaya tidak pindah ke jalur lain. Apakah boleh? Boleh-boleh saja menjaga nasab. Bahkan orang memilih nanya dulu, ini sukunya apa? Oh, kalau suku fulan kita tidak terima. Bahkan saking antinya sampai tidak mau menikah dengan suku tertentu. Ya. Walam yakul lahu kufu, ketika kata kufu yang artinya kesetaraan. Kalau kemudian kata as-samad tadi, manusia pada waktu itu bertumpu, bersandar, berharap, lalu meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah SWT yang bisa memenuhi hajat dan keinginannya, maka ayat ini menyebutkan walam yakul lahu kufuan ahad. Maka berharap kita kepada dokter tidak boleh sama dengan berharap kita kepada Allah. Takut kita kepada manusia, kepada makhluk tidak boleh sama. Ketika sama saja tidak boleh, apalagi melebihi. Maka kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa al-mu'awwidzat, surat yang disebut perlindungan itu adalah 3 surat ini. Kalau disebut al-mu'awwidzat maka masuk al-ikhlas. Jika kemudian seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah melindunginya, Allah tempat dia bersandar, maka adakah makhluk yang layak untuk dia takuti setelah itu? Apakah ada tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa taala? Maka di saat surat ini
dibaca dalam seharian kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seberapa kemudian setiap kita mampu untuk mentadaburi, menghayati surat ini lalu kita jadikan zikir dan doa kepada Allah. Ketika kita membaca, maka ayat ini di saat bersamaan dia adalah memuji Allah. Kita dengan mengatakan qul huwallahu ahad, engkau maha tunggal ya Allah. Allahus samad, kepadamu kami bersandar, kepadamu bertumpu semua makhluk ya Allah. Kita sedang memuji Allah. Lam yalid wa lam yulad, maha mulia maha suci engkau ya Allah, tidak pernah diperanakkan dan tidak juga punya anak, tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamaimu wahai Allah. Maka di saat ini kita sedang memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang Allah pilih. Lalu yang kedua, di saat seorang hamba lupa dan pernah lalai, mungkin harapan bertumpu, takut cemasnya dia sandarkan kepada makhluk. Ada bertumpu kita harapan di usia pensiun ada anak dengan sukses mendapatkan pekerjaan. Insya Allah tidak akan sia-sia masa pensiun, lansia dan wafat. Ada anak yang bisa membiayai. Mungkin pernah kita dominan yakin kepada makhluk. Pernah kita khawatir cemas kepada makhluk, kita khawatir. Maka di saat kita membaca ayat ini menjadi pengingat bahwa Allah lah tunggal, Allah lah tempat yang seharusnya kita berharap. Jadi yang pertama kita zikir memuji Allah. Yang kedua, ayat ini bisa menjadi tazkir, mengingatkan kita yang lalai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau berharap kita kepada Allah, maka ini menjadi penguat. Jangan lagi berharap karena meyakini ada yang mampu menolongmu dari makhluk. Kalau bukan karena kehendak dan izin Allah, maka sehebat apapun makhluk tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadamu. Jika ini pernah terjadi kepada kita lalai, maka membaca surat ini menjadi pengingat. Yang pertama kita memuji Allah. Yang kedua kita sedang mengingatkan diri dari kelalaian. Ketiga, di saat ayat atau surat ini kita hayati, kita tadabburi, kita renungkan, maka di saat yang bersamaan dia bisa menjadi wasilah berdoa kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya Allah, engkau maha tunggal, engkau maha tempat bertumpunya seluruh makhluk, maka dengan semua itu tidak mungkin aku meminta kepada selainmu ya Allah. Kabulkan hajat, penuhi keinginan kami. Jadi surat ini dibaca 3 kali di setiap kita selesai sholat. Mana yang teringat lebih dulu? Apakah kita rasa memujinya dominan, atau kita mengingatkan diri atas semua kelalaian, atau kemudian kita menjadikan ini doa untuk meminta kepada Allah. Kita berharap hanya Allah lah yang maha kuasa untuk mengabulkan, memudahkan, memberikan jalan keluar dari semua yang kita hadapi atau harapkan. Baik, saya kira itu mudah-mudahan menjadi pelengkap dari semua kajian sebelum-sebelumnya, menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita tingkatkan kualitas dari zikir doa kita dalam membaca surat Al-Ikhlas. Jika ada tambahan atau koreksi, mangga dengan senang hati. Jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nah, mudah-mudahan mudah difahami karena ini populer ya. Baik, saya kira itu insyaallah di pertemuan yang akan datang kita di surat Al-Masad. Jadi kalau di rumah atau di handphone ada kumpulan kitab-kitab tafsir, mangga dibuka. Jadi silahkan dibaca lebih dalam, karena yang saya mampu ungkap ini sungguh sangat terbatas dan mungkin banyak yang ketelisut atau luput dari yang harusnya bisa dibahas. Maka itu semua dari keterbatasan telaah saya, saling mengingatkan, saling melengkapi. Kalau di handphone sekarang tuh bisa banyak tafsir supaya kita semakin belajar.
Jika ada hikmah yang mampu kita tangkap, itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang atau keliru, itu karena keterbatasan belajar saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.